Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa pula salam beriring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa YouTube dimanapun berada, jumpa lagi kita. Malam ini saya tertarik sekali berbicara masalah nasab. Ini kan sedang jadi perbincangan semua. Banyak orang yang saat ini muncullah kiai-kiai seperti Kiai Imad dan banyak lagi dan kawan-kawannya telah menemukan bagaimana cara untuk pengujian nasab para habib ini. Jadi salah satunya itu dengan cara melakukan DNA. Ya, banyak di antara para habib-habib ini seperti habib-habib lain itu setelah melakukan perdebatan, ya, Kiai Imad dan kawan-kawannya setelah ditantang untuk melakukan tes DNA, ternyata tidak ada yang berminat, tidak ada yang mau. Kemudian Kiai Imad memberikan suatu tesis masalah hal nasab ini sudah ditemukan, sudah diberikan banyak-banyak buku-buku yang telah diberikan, tapi masih juga mereka menyangkal, ya. Ya, salah satunya itu suatu organisasi para habib ini, ya, Rabita Alawiyah. Kenapa suatu kebenaran ini disangkal gitu? Seharusnya ada kebenaran, ya ambil. Ya siapa tahu saja bukan. Kalau memang bukan habib, ngapain ini juga kan? Ada suatu tesis yang baru, seharusnya lebih dikaji lagi, ya kan? Baik, hari ini kita akan menyimak suatu pembicaraan dari Kiai Haji Imaduddin Usman, bahwasanya mengenai Habib Lutfi, ya salah satu Habib juga itu yang dia NU itu, bahwasanya Habib Lutfi ini bukanlah ulama. Coba kita simak ya. Karena yang menyebarkan pertama kali adalah kalau beliau itu ngomong menyebarkan dalam pengertian pertama kali menyebarkan Islam Indonesia tertolak karena sejarah tidak mengatakan seperti itu. Kalau mereka dari sejak pertama kali datang ke sini, kemudian karena mereka pinter, kemudian ngajarin agama, bisa, kebetulan baik orangnya, alhamdulillah. Tapi ada ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, lihat di YouTube bagaimana dari keluarga Ba'alwi ini ada yang mengatakan kalau tidak menjadi muhibbinnya Ba'alwi tidak akan dapat syafaat Nabi. Ya betul, saya juga diancam gitu Yi. Ya. Nah, ini kan suatu doktrin-doktrin yang tidak masuk akal. Bahwasanya apabila tidak mengakui Ba'alawi berarti tidak akan. Pokoknya nek pitutur luar melu Kiai Imad gak bakal menjadi muhibbinnya Ba'alwi. Kalau tidak dari Habib Alwi tidak dapat ya syafaat. betul, saya juga diancam gitu. Dari mana, ya? Dari mana hukum, dasar hukum atau ada penjelasan dalil-dalil baik itu Al-Quran maupun hadis, pernyataan seperti ini, apakah itu dibenarkan? Kita lanjut ya. Itu Yi. Ya. Pokoknya nek pitutur luar melu Kiai Imad gak bakal oleh syafaate Kanjeng Nabi. Kalau tidak percaya Habib itu cucu Nabi, maka tidak akan barokah. Saya sudah dikafirkan. Oh malahan tambah ekstrim ya. Iya, sudah. Saya Sementara kalau kita bicara nasab, Dikafir-kafirkan lagi. nasab itu tadi berita itu mahkamah sidqa wal kadhiba, dia bisa benar bisa salah, dan saya dapat membuktikan Pak Rukyanto bahwa nasab mereka itu salah, nasab mereka tertolak. Nah, dari sini Kiai Imad bisa membuktikan bahwasanya
nasab mereka itu salah atau nasab mereka tertolak berdasarkan tesis tadi, berdasarkan buku-buku ya, buku-buku yang terdahulu. Di sini ditemukan oleh Kiai Imat lagi. Dia bukan cucunya Nabi. Bukan cucu Nabi. Kalau mereka itu ulama, kita wajib hormati. Bukan karena dia turun Nabi, karena ulama. Karena ulama. Untuk masyarakat sekitar, ngajarin ngaji, ngajarin kitab. Tapi saya belum lihat ada Habib yang ngajarin kita. Baca Fathul Mu'in misalnya. Ada juga selawatan, ceramah, termasuk abalut. Ya biasanya jarang ngaji kitab, itu biasanya itulah salawat ya kan, salawat anti miskin mungkin. Ya ujung-ujungnya penipuan terhadap umat ini. Yang kayak gini ini perlu di hati-hati warga masyarakat ya. Jangan sampai tertipu, jangan sampai sudah begitu yakinnya. Tidak bisa seperti itu ya, tidak bisa. Keyakinan kita cukuplah kepada Allah dan Rasulnya. Itu keyakinan yang mutlak harus kita lakukan ya. Apalagi masalah nasab ini sudah ditemukan tesis. Coba dibantah tesisnya seperti apa ya, dibantah dengan ini juga. Kalau mereka menemukan buku, berapa banyak buku yang pembuktian, dibantah dengan buku juga yang jelas ya, memang benar-benar konkret, bukan hanya mengada-ada, bukan hanya omongan yang tidak berdasar. Belum pernah saya melihat beliau baca kitab kuning. Kitab kuning. Ceramah. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, ada Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, ada Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Tapi dia penceramah. Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Syarat ulama itu mampu membaca kitab kuning sebagai satu syarat ulama itu harus baca kitab kuning. Pernah dulu saya belajar di pondok pesantren ya, kami diajari kitab kuning itu. Kitab kuning itu diajari, apalagi kalau memang dari pesantren, itu seharusnya termasuk salah satu syarat untuk ulama yang atau lebih memahami masalah agama. Ini pendapat menurut Kiai Imat dan juga realita yang pernah saya temui. Sama orang memahami agama. Bagaimana orang tidak bisa baca kitab kuning mampu memahami agama dengan benar? Paling dia dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah. Kalau dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah, itu tidak bisa istimbat. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab, Al-Hadis berbahasa Arab. Cara memahami Al-Quran dan hadis itu hanya bisa dipahami oleh dia yang baca kitab kuning. Santri Lirboyo, santri Peloso, santri Sidogiri, santri-santri pondok pesantren salaf. Yang bisa memahami agama dengan benar hanya ulama. Siapa ulama? Syarat pertama harus baca Fathul Qorib, Ihya Ulumuddin, Sahih Bukhari. Ada kan Mbak Alwi itu kalau bulan Rajab atau bulan apa itu mengadakan khataman buku. Nah ini tadi ya, berarti sudah dijelaskan secara jelas oleh Kiai Imat bahwasanya syarat-syarat untuk menjadi ulama itu seperti itu ya. Ini kan versi yang pondok pesantren, yang betul-betul kiai-kiai yang selama kita di Indonesia ini seperti itu, yang panutan dari kiai, dari kita ya kan. Khataman doang, tidak baca kitabnya. Khatamannya iya, tapi tidak baca kitab Bukharinya. Nah itu yang kita sekarang sedang melawan doktrin-doktrin itu. Melawan itu bukan marah. Kalau marah itu nggak ada arah. Kalau melawan itu artinya hal-hal yang buruk
Ayo kita lawan agar mereka tidak buruk, mereka juga bisa bertobat. Ayo kita sama-sama bangsa Indonesia, seuyunan, semuanya pun bisa menjadi mulia. Siapa saja bisa menjadi ulama, siapa saja bisa menjadi wali, siapa saja bisa masuk surga. Tidak mesti dia harus jadi Muhyiddin Ba'alwi, dia harus bisa masuk surga baru. Tapi siapapun yang bertakwa kepada Allah, dia yang bisa untuk merasakan nikmatnya surga. Shopee 5. Ya, itu tadi review saya tentang ceramah Kiai Haji Imanuddin Usman tentang nasab Ba'alawi, dan juga pernyataan tadi dari Habib Lutfi bahwasanya tidak dapat syafaat kalau bukan dari Muhyiddin Ba'alawi. Menurut saya ini suatu pernyataan yang perlu dikaji lagi kebenarnya, benar atau tidak. Ya, jangan asal saja ngomong tanpa dasar yang tepat. Kemudian berapa tadi yang disebutkan oleh Kiai Usman tadi bisa saya sampaikan bahwasanya besar jadi ulama itu bisa baca kitab kuning. Coba tes, bisa baca enggak orang itu, bisa paham enggak, sudah khatam apa belum. Kemudian beberapa tadi syarat-syarat adalah kitab Bukhari sudah khatam belum, ya kan, kitab At-Tabari dan segala macamnya. Jadi kepada para pemirsa YouTube untuk hati-hati ya, dalam fenomena akhir zaman ini banyak macam ya. Ada yang ngaku turunin Imam Mahdi lah, ngaku Imam Mahdi, banyak sekarang ini. Jangan terlena, jangan terlalu cepat terpukau. Ada Habib ini, jangan semuanya Habib, percaya Habib, ada Habib palsu juga ada ya. Nah sekarang fenomena masalah nasab ini bro, bagaimana, coba kita ini kan lagi simak lagi macam kedepannya seperti apa kejelasannya. Sedangkan masalah nasab ini sangat diragukan sekali. Bisa jadi mereka ini bukan bagian dari keturunan Rasulullah, yaitu dari Ba'alawi. Nah, Habib di Indonesia ini banyak dari Ba'alawi sekarang ini. Jadi video selanjutnya nanti akan saya bahas lagi lebih dalam lagi masalah nasab ini. Mungkin demikian saja review saya ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk pemirsa YouTube. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk selalu mendukung saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.